Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Yani. Kita akan mempelajari tentang pembelajaran ekosistem. Baik, sebelum belajar, Ibu berharap kalian berdoa terlebih dahulu serta menyiapkan alat tulis kalian. Nah, kita akan mempelajari yaitu tentang tema 5, kelas 5, yaitu ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Baik, sudah siap anak-anak? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan bentuk hubungan satuan komponen penyusun ekosistem. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Kemudian, tujuan pembelajaran ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan tipe-tipe ekosistem. Selanjutnya, pengertian ekosistem sendiri berasal dari dua suku kata yang berarti oikos dan sistem. Jadi, oikos itu berarti rumah dan sistem berarti hubungan timbal balik. Ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, komponen satuan penyusun ekosistem sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama individu, yang kedua populasi, dan yang ketiga adalah komunitas. Baik, individu adalah organisme tunggal. Di sini Ibu beri contoh seekor gajah, seekor ikan, sebatang pohon pepaya, dan seorang manusia. Nah, dari individu maka akan membentuk suatu populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu lingkungan dalam waktu tertentu. Contohnya adalah di sini sekumpulan gajah, sekumpulan ikan yang hidup di laut, sekumpulan pohon pepaya, dan sekumpulan manusia yang tinggal di lingkungan masyarakat. Kemudian dari individu dan populasi maka akan membentuk suatu komunitas. Nah, komunitas di sini adalah sekelompok ikan, sekelompok terumbu karang, kemudian sekelompok ikan kecil dan ikan besar, maka akan membentuk suatu ekosistem yang bernama ekosistem terumbu karang. Nah, dari individu, populasi, dan komunitas ini maka akan membentuk suatu ekosistem. Ekosistem sendiri terbagi menjadi 2, yaitu komponen pembentuknya yang pertama adalah komponen abiotik dan yang kedua adalah komponen biotik. Contoh dari komponen abiotik atau komponen makhluk tak hidup contohnya adalah air, udara, tanah, cahaya, suhu, dan batuan. Kemudian komponen biotik atau komponen makhluk hidup contohnya adalah tumbuhan sebagai produsen, manusia dan hewan sebagai konsumen. Hewan sendiri terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan jenis makanannya, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, hewan pemakan daging atau karnivora, dan hewan pemakan tumbuhan dan daging atau yang disebut juga dengan omnivora. Komponen biotik yang ketiga yaitu adalah dekomposer. Di sini adalah contohnya cacing, jamur, serangga, bakteri, dan kutu pohon. Mereka berperan sangat penting sebagai zat pengurai. Nah, tipe-tipe ekosistem sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ekosistem perairan atau yang disebut ekosistem akuatik. Contohnya adalah laut, sungai, rawa, dan danau. Kemudian ekosistem perairan, ekosistem darat atau yang disebut juga dengan terestrial, contohnya adalah gurun, taiga, tundra, dan padang rumput. Kemudian ekosistem buatan atau disebut juga dengan artifisial, contohnya adalah sawah, tambak, waduk atau bendungan, dan hutan jati. Baiklah anak-anak, itulah materi singkat dari Ibu. Kerjakan soal yang Ibu berikan dengan baik dan benar ya, salin di buku tulis kalian.
Nah, selamat mengerjakan dan jangan lupa belajar dengan semangat dalam kondisi apapun. Sebentar lagi kalian akan pas. Harus semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baik, demikian pembelajaran Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.